Indonesia kirim tim muda di ASEAN Cup 2024. Apakah Vietnam akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk balas dendam? Bocoran: PSSI siapkan kejutan, pemain keturunan Belanda segera merapat ke timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Rahasia tendangan maut Caviatur Rizky, bagaimana latihan mandiri membawa Indonesia meraih kemenangan besar di ASEAN Cup U19 2024. Jens Raven terancam tak ikut TC di Korea Selatan. Siapa pengganti mengejutkan di timnas U-Strip 19 Indonesia? Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan untuk ASEAN Cup 2024. Apa artinya bagi timnas Indonesia dan saingan mereka? Tom Haye menangis di stadion. Inilah kisah haru di balik kehadiran orang tua yang takut terbang ke Jakarta. Ada peran besar Shin Tae-yong dalam peningkatan performa Donitri Pamungkas, begini pengakuannya. Itzes menyita perhatian di uji coba. Jenner gagal main, Romanya jadi bintang dengan gol menyentuh hapa selanjutnya. Mengesankan kehebatannya, timnas U20 Indonesia lawan Argentina, ini target Indra Syafri. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indonesia kirim tim muda di ASEAN Cup 2024. Apakah Vietnam akan memanfaatkan kesempatan emas ini untuk balas dendam? Dalam artikel terbaru Soha, media Vietnam, timnas Vietnam dianggap memiliki kesempatan bagus untuk membalas dendam terhadap timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Judul artikel tersebut berbunyi, Indonesia bermain bagus, tim Vietnam berpeluang balas dendam pada lawan di turnamen penting. ASEAN Cup 2024 mempertemukan Vietnam dan Indonesia dalam grup B yang juga diisi oleh Filipina, Myanmar, dan Laos. Meski Indonesia membawa tim U23 yang lebih muda, Soha menilai hal ini justru memberi keuntungan bagi Vietnam. Indonesia yang menurunkan skuad muda di Piala AFF memberikan peluang besar bagi lawan, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan, tulis Soha. Soha juga menggarisbawahi bahwa langkah Indonesia ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam sepak bola mereka. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, menunjukkan bahwa fokus mereka kini lebih pada kualifikasi dunia ketimbang turnamen regional seperti Piala AFF. Dalam ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia akan tetap dilatih oleh Shin Tae-yong dengan skuad yang terdiri dari pemain U23. Sementara itu, pemain senior akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengonfirmasi, kami tetap dengan Shin Tae-yong dan hanya pemain U23 yang akan turun di ASEAN Cup. Pemain senior akan konsentrasi pada kualifikasi Piala Dunia. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing.
know while they're hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bocoran, PSSI siapkan kejutan pemain keturunan Belanda segera merapat ke Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia saat ini sedang dalam proses merekrut beberapa pemain keturunan untuk memperkuat skuad mereka. Dengan jadwal yang sangat padat di depan, termasuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Garuda akan menghadapi 4 lawan tangguh, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Pelatih Sintayong telah menunjukkan keinginannya untuk menambah beberapa pemain baru ke dalam tim. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ada beberapa nama yang sedang diproses untuk menjadi WNI, dan yang menarik, nama-nama ini berbeda dari yang ramai diperbincangkan netizen. Kami memang sedang mengurus prosesnya. Dokumen sudah masuk dan nama-nama tersebut sedikit di luar dari yang beredar, jelas Arya. Dia menambahkan bahwa para pemain yang sedang diproses berasal dari Belanda dan mereka akan mengisi posisi di lini tengah dan pertahanan. Ya, mereka dari Belanda. Posisi yang akan diisi adalah tengah dan belakang. Untuk posisi depan, masih kami cari, ujar Arya. Dengan penampilan apik Timnas Indonesia yang belakangan ini, minat pemain keturunan untuk bergabung semakin meningkat. Kesuksesan proses naturalisasi Tom Haye dan Jay Idzes juga semakin menambah ketertarikan para pemain potensial. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi skuad Garuda yang akan semakin solid dengan tambahan pemain berkualitas. Namun Arya Sinulinga tidak memberikan banyak bocoran terkait nama-nama spesifik yang akan bergabung. Kedepannya, selain fokus pada perekrutan pemain keturunan, pengelolaan Liga 1, dan pembinaan usia muda juga harus terus ditingkatkan untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with you. Rahasia tendangan maut Cafiatur Rizky, bagaimana latihan mandiri membawa Indonesia meraih kemenangan besar di ASEAN Cup U19 2024. Gelandang Timnas U19 Indonesia, Cafiatur Rizky, menjadi sorotan utama dengan tendangan mautnya yang mematikan di ASEAN Cup U19 2024. Cafiatur tidak hanya berbahaya dalam skema bola mati, tetapi juga saat open play. Kehebatannya dalam menendang bola adalah hasil dari latihan mandiri yang intensif. Di pertandingan grup A melawan Timor Leste, Cafiatur berhasil mencetak gol melalui sepakan keras, berkontribusi dalam kemenangan besar 6-2. Saya memang latihan set piece, tapi tidak terlalu sering. Tidak ada pelatih khusus untuk itu, jadi saya belajar sendiri dan fokus pada latihan individu, jelas Cafiatur yang kini berusia 18 tahun. Prestasi di ASEAN Cup U19 2024 sangat berarti baginya sebagai langkah awal untuk masa depannya. Sebelumnya, Cafiatur juga pernah merasakan manisnya juara di Piala AFF U16 2022 yang kini dikenal sebagai ASEAN Cup U16 dengan mencetak gol kemenangan 1-0 melawan Vietnam. Ini adalah juara kedua saya setelah U16 tahun lalu, ujarnya dengan bangga. Meskipun demikian, Cafiatur merasa penampilan Timnas U19 Indonesia masih perlu perbaikan. Kedepannya, Timnas U20 Indonesia akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dimulai pada 21 hingga 29 September 2024 di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. So I won't give up, I'm gonna make
make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Jens Raven terancam tak ikut TC di Korea Selatan. Siapa pengganti mengejutkan di Timnas U19 Indonesia? Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji belum bisa memastikan apakah Jens Raven akan bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan. Setelah meraih gelar juara di ASEAN Cup U19 2024, Timnas U19 Indonesia resmi dibubarkan pada Rabu (31 Juli 2024). Para pemain dipulangkan setelah menjalani TC yang panjang dan tampil di Piala AFF U19 2024. Namun tim asuhan Indra Syafri direncanakan akan kembali berkumpul pada 11 Agustus 2024 di Jakarta. Mereka akan menjalani TC di Korea Selatan sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. TC di Korea Selatan kemungkinan besar tidak akan diikuti oleh semua pemain karena Liga 1 juga sudah dimulai. Jens Raven, salah satu pemain keturunan yang sering disebut-sebut, mungkin juga tidak akan ikut serta dalam TC tersebut. Sumarji menjelaskan bahwa pemusatan latihan di negeri ginseng akan diisi oleh banyak pemain yang belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di klub mereka. Dia juga menambahkan bahwa pelatih Indra Syafri akan mengevaluasi calon pemain naturalisasi selama TC. Jens Raven kemungkinan besar akan kembali ke klubnya, ujar Sumarji. Pria yang juga menjabat sebagai COO Bayangkara FC ini menekankan bahwa TC akan digunakan untuk menilai kualitas calon pemain yang potensial untuk bergabung dengan Timnas U19 Indonesia ke depan. Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan untuk ASEAN Cup 2024. Apa artinya bagi timnas Indonesia dan saingan mereka? Shin Tae-yong memutuskan untuk membawa skuad SEA Games 2023 ke ASEAN Cup 2024 sebagai solusi terbaik mengingat kesulitan dalam memanggil pemain senior. Karena ASEAN Cup tidak termasuk dalam kalender FIFA, pemain yang berkarir di luar negeri tengah fokus pada klubnya membuat pemanggilan mereka menjadi sangat sulit. Dengan keputusan ini, Shin Tae-yong juga memberikan kesempatan bagi pemain muda untuk mendapatkan pengalaman berharga di kompetisi internasional. Di ASEAN Cup 2024, timnas Indonesia akan tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung dari November hingga September tahun ini. Media Vietnam, Soha, turut memberikan komentar mengenai keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa membawa tim muda adalah langkah yang dilematis bagi Shin Tae-yong. Meskipun Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, mereka masih minim pengalaman. Di sisi lain, Soha menyebutkan bahwa keputusan ini memberikan peluang lebih besar bagi Vietnam untuk meraih kemenangan. Vietnam dapat memanfaatkan situasi ini karena sebagian besar pemain mereka berkompetisi di liga lokal sehingga mereka bisa mengirimkan skuad terbaiknya. Fakta bahwa Indonesia hanya mengirimkan tim muda ke Piala AFF memberikan peluang besar bagi lawan, termasuk Vietnam, untuk meraih kemenangan, tulis Soha. Namun langkah berani Indonesia ini mendapatkan apresiasi tinggi.
Ini menunjukkan bahwa skuad Garuda berada di jalur yang tepat dalam hal regenerasi pemain. Mereka juga diakui sebagai salah satu tim dengan perkembangan pesat di Asia Tenggara. Langkah Indonesia juga membuktikan bahwa sepak bola di tanah air mengalami kemajuan terbaik di kawasan ini, tambah Soha. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Tom Haye menangis di stadion. Inilah kisah haru di balik kehadiran orang tua yang takut terbang ke Jakarta. Ada kisah menarik yang melibatkan Tom Haye saat tampil bersama timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024 melawan Irak dan Filipina. Pada pertandingan-pertandingan tersebut, Tom Haye dipercaya sebagai starter oleh pelatih Shin Tae-yong. Yang membuat cerita ini semakin istimewa adalah kehadiran ayah dan ibu Tom Haye di tribun Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tom mengungkapkan bahwa kedua orang tuanya sangat takut terbang dengan pesawat meskipun untuk perjalanan jarak pendek. Meskipun ketakutan tersebut, mereka berani menghadapinya demi mendukung anak mereka yang berlaga di timnas Indonesia. Orang tuaku, terutama ayahku, benar-benar tidak suka terbang, kata Tom Haye. Dia sangat benci terbang, bahkan untuk penerbangan singkat. Itu sebabnya dia tidak pernah kembali ke Indonesia sebelumnya. Ibunya pun mengalami kesulitan serupa dan baru pertama kali terbang ke Jakarta. Namun demi melihat putranya bertanding, dia akhirnya memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Selain itu, ibu Tom Haye juga berkesempatan bertemu dengan seluruh keluarga dan pacar Tom Haye selama kunjungannya. Pertemuan emosional ini sangat berkesan bagi Tom Haye. Ia tidak dapat menahan air mata saat melihat kedua orang tuanya menyaksikan dirinya bermain di stadion. Momen tersebut semakin sempurna ketika Tom Haye mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-0 timnas Indonesia melawan Filipina. Aku menjadi sangat emosional, ungkap Tom, merasakan betapa spesialnya pengalaman tersebut. Ada peran besar Shin Tae-yong dalam peningkatan performa Donitri Pamungkas, begini pengakuannya. Kapten Timnas Indonesia U19 Donitri Pamungkas baru-baru ini berbagi kisah inspiratif tentang bagaimana dukungan dari pelatih telah membantunya berkembang sebagai pemain. Doni, yang telah berkiprah untuk berbagai kelompok usia Timnas Indonesia, mulai dari U19 hingga senior, mengungkapkan betapa berartinya peran pelatih seperti Shin Tae-yong dan Indra Syafri dalam perjalanan kariernya. Doni memulai debut internasionalnya di bawah arahan Shin Tae-yong pada tahun 2022. Mengenang momen tersebut, Doni merasa sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dukungan dari pelatih yang telah melatih saya sangat berperan penting, ujar Doni di Jakarta. Saya sangat berterima kasih kepada Coach Shin karena telah memberikan saya kesempatan untuk berlatih di bawah bimbingannya, termasuk saat Piala Asia. Kini buah dari dukungan tersebut telah terlihat jelas. Donitri Pamungkas berhasil memimpin Timnas Indonesia U19 meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024.
Di bawah kepemimpinan Indra Syafri, Donyi dan timnya berhasil menembus final dan mengalahkan Thailand U19 dengan skor 1-0. Dengan pencapaian gemilang ini, Donyi dan rekan-rekannya kini bersiap menghadapi babak kualifikasi Piala Asia U19 2025. Kami sangat optimis bisa lolos ke Piala Asia nanti, terutama karena kami menjadi tuan rumah. Namun kami tahu bahwa kami perlu berlatih lebih keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, kata Donyi menunjukkan semangat dan kesiapan tim untuk tantangan yang akan datang. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall for Idzes menyita perhatian di uji coba. Jenner gagal main, Romanye jadi bintang dengan gol menyentuh hapa selanjutnya. Dalam laga uji coba pramusim antara Utrecht dan Venezia yang digelar di Stadion Galgenwaard Art pada Jumat 28/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Jay Idzes, masuk dalam skuad. Namun hanya Idzes yang diberi kesempatan tampil. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Venezia 2-1. Sayangnya Ivar Jenner tidak bermain dalam laga ini, meskipun sebelumnya ia sempat tampil sebagai starter dan mencetak gol indah. Sementara itu pelatih baru Venezia, Eusebio Di Francesco, memberikan kepercayaan penuh kepada Jay Idzes untuk bermain sebagai starter. Idzes tampil mengesankan selama 90 menit penuh yang menegaskan perannya di lini belakang Venezia dan menepis rumor tentang kemungkinan kepergiannya dari klub. Rumor sebelumnya menyebutkan bahwa Idzes didekati oleh beberapa klub termasuk Torino yang dilatih oleh Paolo Vanoli, mantan pelatih Venezia. Penampilan solid Idzes menunjukkan bahwa dia masih menjadi bagian penting dari rencana Venezia. Di sisi lain, Ole Romanye, striker yang juga memiliki darah Indonesia dan bermain untuk Utrecht, tampil sejak pertengahan babak kedua. Romanye mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-82, semakin memperkuat posisinya di tim utama Utrecht. Dia juga menjadi salah satu nama yang gencar dibicarakan sebagai calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai kabar tersebut. Sayangnya meski Romanye berusaha keras, Utrecht gagal mempertahankan hasil imbang setelah Nunzio Lela mencetak gol kemenangan di menit pertama injury time, membawa Venezia meraih kemenangan dramatis 2-1. Mengesankan kehebatannya, timnas U20 Indonesia lawan Argentina ini target Indra Syafri. Timnas U20 Indonesia akan menghadapi pertandingan seru melawan Argentina U20 dalam turnamen Seoul Earthon-US Cup 2024 yang akan digelar di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan pada 28 Agustus 2024. Selain melawan Argentina, timnas U20 Indonesia juga akan bertemu Thailand pada 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan pada 1 September 2024.
Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, memiliki tujuan yang lebih fokus pada pematangan tim daripada sekadar mengejar kemenangan dalam ketiga laga uji coba tersebut. Sebelum terbang ke Korea Selatan, Timnas U20 akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Jakarta. Target saya adalah mematangkan tim sebelum menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada September mendatang, ujar Indra Syafri kepada media termasuk bolesport.com. Indra Syafri meminta kepada penggemar sepak bola Indonesia untuk tidak memberikan target tinggi kepada timnya dalam turnamen ini. Ia tidak ingin situasi serupa seperti ketika Timnas U19 Indonesia tampil di turnamen Toulon di Prancis, di mana mereka tidak meraih satu kemenangan pun melawan Ukraina, Panama, Italia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketika kami tampil di Prancis, banyak yang ribut karena kami kalah. Padahal kalian tahu siapa saja lawan kami, kata Indra Syafri. Menurut Indra Syafri, terdapat 3 level dalam laga uji coba. Pertama, tim biasanya menghadapi lawan yang kuat. Kedua, mereka beruji coba melawan tim yang selevel. Terakhir, tim akan melawan tim dengan kualitas yang lebih rendah. Pendekatan ini membantu dalam mematangkan taktik dan strategi Timnas U20 Indonesia menjelang kompetisi resmi mendatang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Ketambahan 3 bintang Eropa, bedah formasi ideal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20, Jens Raven bisa makin gacor. Melihat formasi ideal yang bisa dipakai Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 usai kehadiran 3 bintang keturunan Eropa baru. Timnas Indonesia U19 sendiri baru saja torehkan prestasi mentereng bulan ini dengan menjuarai Piala AFF U19 2024. Jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U20 nanti, Timnas Indonesia diprediksi bakal ketambahan sejumlah tenaga anyar. Menurut pernyataan manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki Iskandar, pada awal Juli lalu, PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi tim Gepens Maures Mohinoke dan Dion Marks. Andai resmi mendapatkan 3 pemain tersebut, Timnas Indonesia diprediksi bisa berikan perlawanan pada kualifikasi Piala Asia U20. Berikut Fonenews mengulas formasi ideal Timnas Indonesia U20 dengan kehadiran tim Gepens.
Maurus Mohinoke dan Dion Marks masih mengandalkan formasi 3-4-3 yang jadi andalan di Piala AFF U19 2024. Lini pertahanan Garuda Nusantara nanti bakal berisikan trio Tim Gaypens, Iqbal Gwijangge serta Dion Marks. Dengan ketangguhan Tim Gaypens dan Dion Marks yang sama-sama punya postur di atas 180 cm, keduanya bakal jadi tembok untuk halangi serangan udara tim lawan.